ketemu lagi di channel Nurul Hidayah. Oke, gak kerasa bentar lagi kalian, terutama yang baru beres kelas 12, pasti nih bakal ngadepin banyak ujian masuk perguruan tinggi. Mau itu UMPTKIN, UTBK, ataupun ujian mandiri di setiap kampusnya. Nah, pasti kalian butuh banget dong cara buat ngerjain soal itu cepet, tapi hasilnya memuaskan. Apalagi yang sekarang itu pasti kalian itu pengen yang instan-instan, gak mau lama. Nah, jangan khawatir, aku tahu caranya. Dan ini sih kayak pengalaman waktu kemarin-kemarin tes buat masuk perguruan tinggi ataupun ujian-ujian di sekolah. Kalian harus nerapin cara yang aku kasih. Semoga itu manjur sih. Kalau aku manjur, tapi kalau kalian gak tahu. Nah, apa sih tips and trick buat ngerjain soal-soal ujian? Terutama yang aku tekenin di sini, aku mau ngasih tips kalian cara ngerjain soal UMPTKIN. Cepet, tapi hasilnya insya Allah memuaskan. Nah, yang pertama, tips and trick ngerjain soal UMPTKIN yang efektif. Yang pertama, kalian harus lihat dulu materi soalnya. Nah, kan di UMPTKIN itu ada tes kemampuan, ada kebahasaan, ada keislaman, dan juga yang TPA-nya. Nah, jadi kalau waktu kemarin itu kan aku CBT nih, pakai komputer. Terus pas masuk ke laman soalnya itu langsung, jadi semua itu langsung tertera kebahasaan berapa nomor, ini berapa nomor. Nah, jadi kalian itu cek dulu apakah soal kalian itu langsung tertera semuanya atau satu-satu dulu nih. Misalkan waktu sekarang ngerjain dulu keislaman, jadi harus beres dulu keislaman. Baru kalau udah beres, waktunya udah habis, lanjut. Nah, lihat dulu apakah soalnya kayak gitu atau semua soal langsung tertera. Nah, kalau waktu aku kemarin karena soalnya semua tertera, jadi tips keduanya, kalian langsung kerjain materi yang benar-benar kalian kuasai. Misalkan, waktu kemarin aku itu kan semua materinya tertera nih. Jadi, karena apalagi keislaman, misalkan kalau yang dari SMA, itu kan mungkin keislamannya di PAI kan nyatu. Sedangkan kan kalau di sekolah aliyah, itu kan beda-beda, ada SKI kayak gitu. Jadi karena kebetulan aku dari aliyah, mungkin yang aku kuasai pertama yaitu keislaman, jadi langsung aja ngerjain materi keislaman. Kerjain dulu materi itu sampai beres. Tapi kalau misalkan ada yang susah, bisa lanjut lagi ke materi yang lain. Nah, jadi kayak gitu. Tips kedua yaitu kerjain dulu materi yang sesuai kemampuan kalian. Yang kalian kuasai itu ya materi apa sih? Kayak gitu. Jadi gak apa-apa, gak ngurut juga ngerjainnya. Itu pun kalau soalnya, dalam bentuk soalnya itu materinya semuanya langsung ada kayak gitu. Gak kayak UTBK kan. Kalau UTBK itu TPS dulu harus diselesain, waktunya segini. Nah, nanti baru kalau selesai kalian bisa lanjut. Kalau waktu MPTKIN kemarin itu kayak gitu, kayak UTBK. Jadi kalau MPTKIN itu soalnya langsung materinya tertera semuanya. Mana kebahasaan, mana keislaman, mana kemampuannya. Jadi kalian bebas mau ngerjain yang mana dulu, kayak gitu. Asalkan waktunya itu cukup. Nah, tadi yang tips kedua, jangan lupa kalian harus ngerjain materi yang kalian kuasai lebih dulu. Yang ketiga, jangan ngulik terus satu soal yang kalian itu emang udah gak bisa kayak gitu. Jadi misalkan nih, kalian ngerjain kemampuan IPA, tapi di materi itu ada satu nomor atau beberapa nomor yang kalian gak bisa ngerjainnya.
kalian gak tahu ini pakai rumus apa, ngitungnya kayak gimana. Nah, dan kalian malah ngabisin waktu buat ngerjain soal itu. Padahal yang kalian rasakan, kalian juga ngerasain kalau soal itu aku gak bisa. Tapi kenapa kalian malah ngulik terus di soal itu sampai ngebuang waktu gak jelas? Itu pun kalau ketemu hasilnya isinya benar. Nah kalau enggak kan, nah jadi jangan kayak gitu. Kalau kalian nemuin satu soal atau beberapa soal yang susah, kalian tinggalin aja dulu, lewat aja dulu. Cari aja, pindah dulu ke materi yang kalian bisa. Soalnya ditakutkan kalian malah ngulik satu soal yang susah hingga kalian lupa materi yang udah kalian kuasai, kayak gitu. Jadi itu tips ketiga. Kalian jangan ngulik satu soal yang susah. Jadi tinggalin aja dulu soal yang susah. Nah, sekarang yang keempat tipsnya itu, kalian harus benar-benar fokus ngerjain soal tersebut. Jangan meduliin waktu. Jadi soalnya kenapa jangan meduliin waktu? Kan waktu itu perlu. Soalnya waktu aku kemarin itu kayak gitu. Kalau kita terus lihat waktu, kita malah down sendiri, kita malah takut sendiri. Jadi kita malah fokus itu ke waktu, segini lagi sampai kita ngerjain soalnya itu gak fokus, karena fokus kita itu sama waktu. Jadi kalau fokus utama kita ke soal, kita itu bakal bener-bener ngerjainnya dan gak kerasa kok udah beres ya, kok cepet ya, kok udah beres lagi, kayak gitu. Jadi pokoknya kalian itu jangan takut sama waktu ngerjain soal. Pokoknya kalian fokus aja sih ngerjain soal. Jangan detik-detik, dikit-dikit lihat waktu, alah segini lagi, lihat waktu lagi, tapi soal gak kepikiran, kayak gitu. Itu tadi yang tips keempat. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, kalian harus pergunain waktu sebaik mungkin dan sisakan beberapa menit terakhir untuk mengecek soal-soal kembali. Jadi kalau kan UMPTKIN sekarang itu katanya CBT, berarti kan sama lah ya kayak pengalaman aku kemarin pakai CBT. Semoga aja soal yang sekarang itu modelnya sama. Maksudnya pas kita klik laman soal, semua materi langsung tertera. Jadi kita gak susah kayak UTBK kan. Kalau UTBK kalau udah kelewat gak bisa balik lagi. Nah kalau UMPTKIN insya Allah bisa, soalnya kemarin juga kayak gitu. Nah ini tadi yang tips kelima. Kalian harus sisain waktu buat ngecek soal yang belum terjawab. Jadi tadi kenapa kata aku kalian jangan peduliin waktu dan fokus ngerjain soal, supaya kayak gini, kalian itu fokus ngerjain soal, yang sulitnya ditinggalin dulu, jadi kalian ngerjain yang mudah. Nanti kan di akhir bakal ada sisa waktu nih. Wah, mumpung sisa 5 menit nih, mayan. Kita cek lagi, kita cek lagi yang soal kebahasaan, takut ada yang kosong, takut masih banyak yang terlewat. Nah, gunain waktu sisa itu buat ngecek lagi soal. Kalau udah lengkap, kalau udah diisi semua, ya pakai istirahat aja waktu segitu. Terus, kenapa perlu banget kalian nyisain waktu di akhir? Karena itu biar kalian itu gak rusuh istilahnya. Biar kalian itu ngerjain soalnya itu santai, tenang, tapi kalian benar-benar fokus, gak takut sama waktu, pokoknya gitulah. Kalian jangan down karena waktu. Ya waktu sebentar lagi, orang lain udah pada beres, aku belum. Kalian malah takut duluan. Nah itu jangan kayak gitu. Makanya tadi aku bilang jangan mentingin waktu, fokus dulu sama soal-soal kalian yang kerjain. Jadi itu dia 5 tips ngerjain soal UMPTKIN dari aku. Yang pertama,
kalian harus lihat dulu laman soalnya. Apakah materinya itu semua langsung ada kebahasaannya atau satu-satu kalian beresin ini dulu, habis itu lanjut ke soal ini, tak kayak gimana. Nanti kalau kalian udah tahu, kalian langsung lanjut ke tips kedua. Kerjakan dulu materi yang benar-benar kalian kuasai. Misalkan tadi materinya langsung tertera, jadi kalian langsung ke materi yang kalian kuasai. Misalnya kebahasaan nih, pintar nih bahasanya. Nah, langsung aja kerjain itu. Yang ketiga, jangan ngulik soal yang susah. Jadi tinggalin aja dulu soal yang susah. Kalian kerjain aja ya yang gampang-gampang. Dan yang keempat, kalian jangan peduliin waktu atau jangan fokus ke waktu, tapi fokus ke soal yang kalian kerjakan. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian harus sisain waktu buat ngecek lagi soal-soal yang udah kalian kerjain. Nah, jadi itu dia 5 tips ngerjain soal UMPTKIN yang cepat, tapi insya Allah hasilnya memuaskan. Nah, perlu kalian ketahui, meskipun kalian udah tahu jurus ampuh, trik-triknya buat ngerjain soal yang cepet itu kayak gimana, tapi soal UMPTKIN itu beda kayak SBMPTN, beda banget. Dan alokasi waktunya juga beda, semuanya juga beda. Dari judulnya juga kan beda, UMPTKIN sama UTBK, udah beda jelas kan. Nah, terus di UMPTKIN ini hasilnya juga beda. Kita gak bakal tahu skor kita itu berapa. Jadi usahain aja semaksimal mungkin kerjain soal dengan baik. Jangan pernah ada kata ragu dalam ngerjain soal. Kalian yakin kalian pasti bisa apapun hasilnya. Karena di UMPTKIN itu gak ada nilai minus. Yang kalau salah ya 0 aja. Tapi jangan gara-gara karena gak ada minus, kalau susah biarin aja lah, kosongin aja, orang gak ada minus juga. Jangan kayak gitu, kalian isi aja. Meskipun ragu, tapi kalian harus yakin. Karena kalau yakin, pasti hasilnya akan memuaskan, oke? Jadi, hanya itu aja 5 tips ngerjain soal UMPTKIN ala Nurul Hidayah. Semoga kalian juga bisa menggunakan tips yang aku kasih dan semoga itu bisa membuahkan hasil yang baik bagi kalian. Dan jangan lupa selalu berdoa, selalu berusaha, dan jangan patah semangat. Sebentar lagi kalian akan ngadepin ujian-ujian buat masuk perguruan tinggi, buat capai impian kalian. So, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.